Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang pengertian vektor. Dan vektor terbagi menjadi dua, vektor di dimensi 2 atau bisa disebut vektor R2 dan vektor di dimensi 3 atau bisa juga disebut dengan vektor R3. Nah, pertemuan hari ini kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di mana sebelum itu kalau misalnya ada buku ini, buka bukunya halaman 68. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, di dalam penjumlahan vektor ini ada dua cara, yaitu cara geometri dan cara aljabar atau analitiknya. Nah, di dalam penjumlahan vektor secara geometri ini ada dua aturan. Yang pertama itu aturan segitiga dan yang kedua itu aturan jajar genjang. Nah, kita lihat di aturan segitiga gambar 2.7. Nih. Kan diketahui dua buah vektor. Kalau digambar ini vektor U dengan vektor V. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan, maka kita dapatlah resultan vektor U dan vektor V-nya itu ialah seperti ini. Kita misalkan saja vektor yang baru itu vektor C atau resultannya. Sama vektor C sama dengan vektor U ditambah vektor V. Nah, pada aturan segitiga ini, vektor resultan diperoleh itu dengan cara menempatkan titik pangkal salah satu vektor. Ini kan titik pangkal. Ini ujung vektor kan yang kemarin kita pelajari. Jadi, ujung pangkal vektor U itu digabungkan dengan ujung vektor V. Nah, kemudian ditarik garislah dari pangkal ke ujungnya, dihubungkan kedua titiknya, maka dibentuklah menjadi segitiga. Dan vektor C itu merupakan resultan dari penjumlahan vektor U dan vektor V. Nah, kita masuk ke aturan jajar genjang. Nah, aturan jajar genjang kita perhatikan gambar 2.8. Nah, sama kita misalkan ada dua vektor, itu vektor U dan vektor V. Nah, bedanya di sini di aturan jajar genjang itu dia menghimpitkan atau menghubungkan dua titik pangkal ini, dua titik pangkal vektor U dan vektor V. Kemudian ditarik garislah menjadi ini vektor U dan vektor V di tengah-tengah. Ditarik garis, sudah itu ini hampir menyamai jajar genjang. Maka didapatlah vektor V sama dengan vektor U ditambah vektor V. Nah, penjumlahan vektor secara aljabar atau secara analitik itu misalkan vektor U itu ada A1, B1 dan vektor V itu ada A2, B2. Maka kalau kedua vektor itu dijumlahkan diperolehlah vektor U ditambah vektor V sama dengan A1 ditambah A2 dan B1 ditambah B2. Nah, untuk vektor penjumlahan vektor di dimensi 3 itu bisa kita tuliskan untuk vektor U dan vektor V di dimensi 3 atau R3 itu
Misalnya U-nya A1, B1, C1. Dan untuk P-nya, vektor P-nya itu A2, B2, C2. Maka vektor U ditambah vektor P sama dengan A1, B1, C1 ditambah A2, B2, C2. Nah, untuk sifat pada penjumlahan vektor tuh ada 4. Yang pertama itu vektor U ditambah vektor P akan sama dengan vektor P ditambah vektor U. Kebalikannya. Sifat yang kedua itu vektor U ditambah vektor P ditambah vektor W akan sama juga dengan vektor U ditambah vektor P ditambah vektor W. Ingat dalam kurungnya dulu yang diselesaikan ya. Yang ketiga sifatnya jika terdapat vektor 0 atau notasi 0 maka vektornya itu vektor U ditambah vektor 0 kan sama dengan vektor U. Ini untuk setiap vektor U. Nah, sifat yang keempat itu untuk setiap vektor U terdapat vektor P sehingga U ditambah P itu sama dengan vektor 0. Vektor P merupakan lawan